Oke, berarti kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Bisa pakai fitur raise hand ya. Mas Diki bisa dibantu ya? Seperti apa prosesnya? Ya, baik. Jadi nanti yang akan bertanya atau menanggapi, nanti di pojok kanan bawah yang menggunakan PC, itu ada fitur atau ada tulisan di situ raise hand. Jadi nanti setelah raise hand, nanti dari operator, dari saya akan membuka untuk suaranya seperti itu. Jadi bisa bergantian untuk bertanya seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Kalau yang menggunakan HP ada di option, kemudian klik more, di situ ada fitur raise hand. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada saya yang nanya ya. Soalnya saya dari tadi rasanya aduh. Jadi sebenarnya apakah memang pasti atau tidak judul webinar kali ini, apakah memang COVID ini berdampak sampai ke 50% dari pendapatannya kampus? Benarkah Pak? Mungkin ada yang mau sharing apakah judul kita itu memang terjadi di kampus apa tidak? Gitu. Siapa nih? Boleh kalau ada baik. Yang mau bantu jawab dulu. Tanya dulu ya. Baik. Kalau untuk sekarang sih saya rasa belum, Mbak. Gitu ya. Belum. Jadi kenapa belum? Karena secara operasional di kampus pendapatan utama kita terutama PTS kan tetap dari SPP mahasiswa ya. Gitu. Nah, sejauh ini SPP mahasiswa karena kita belum melalui area penerimaan mahasiswa baru begitu ya, mahasiswa barunya belum, sehingga kan masih mahasiswa existing, mahasiswa yang sudah ada. Nah, mahasiswa yang sudah ada relatif pembayaran SPP karena ini sudah semester berjalan itu sudah melakukan pembayaran. Gitu. Jadi kalau sampai dengan sekarang ya sampai dengan akhir semester ini saya rasa sih masih aman. Nah, tetapi mungkin bisa jadi dimulai kalau sampai dengan akhir tahun 2020 penurunan bisa jadi ada gitu ya, tetapi saya sih optimis tidak akan sampai ke 50%. Ya, tidak akan sampai ke 50%. Tadi Pak Kurniawan malah sempat menyampaikan penurunannya dari mana? Dari mahasiswa baru sebenarnya, Mbak. Gitu, dari penerimaan mahasiswa baru. Pak Kurniawan menyampaikan tadi tidak terlalu signifikan sih masih hampir ya, walaupun ada turun tapi tidak terlalu signifikan. Nanti ya saya sih jadi optimis juga kan gitu ya. Gitu. Bisa jadi harapannya ya kalau bagi perguruan tinggi saya rasa sih tidak sampai dengan 50% sih. Saya optimis. Nah, tapi kan saya jadi menarik nih Pak. Waktu saya sounding dengan judul webinar ini banyak banget yang mau join. Apakah benar seperti itu yang jadi pertanyaan buat saya sendiri Pak? Oke. Terima kasih Pak Ari. Nah, oke, kalau Mas. Oke, ini dari Sti Semarang mau bertanya sepertinya ini. Silakan dari Sti Semarang, Sti SMG. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya ini khusus ke Edling ya. Silakan Pak. Jadi secara teknis Edling memang sudah kita pakai karena kita sebenarnya sudah melakukan kuliah daring PJJ itu sejak tahun 2016. Tapi dengan adanya Edling ini semakin meningkatkan pelayanan perkuliahan daring kita. Apalagi dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kita akan melaksanakan full dosen sosialisasi itu 3 tahun yang akan datang. Itu baru bisa full dosen sudah bisa menguasai ya. Tapi karena kondisi ternyata ini mempercepat rencana perkuliahan daring kita. Jadi dengan kondisi seperti ini, rencananya kita 3 tahun bisa full online semuanya, ternyata dipaksa menjadi full online sekarang.
3 minggu ya Pak? Ya, tanpa perlu khawatir akan harus izin kuliah online, harus akreditasinya A, itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita full online semua se-Indonesia, Kemendikbud udah nggak teriak-teriak lagi. Ini nggak boleh disemprit, ini kelas jauh, udah nggak ada lagi. Iya Pak. Jadi aturan atau regulasi dari Kemendikbud itu banyak yang se-Indonesia melanggar. Se-Indonesia ini melanggar. Karena aturan dari Ristek Dikti atau Kemendikbud itu sudah kita langgar semua secara berjamaah. Jadi kita harus berjuang juga supaya kuliah online PJJ jarak jauh itu harus dirubah juga undang-undangnya. Kemudian aturan-aturan juga sudah nggak berlaku karena kondisi sekarang ini mau tidak mau kita harus online. Nah ini perlu dukungan dari Sevima. Saya ada pertanyaan untuk laporan di Edlink. Laporan di Edlink itu kalau saya lihat sebagai admin PT ya, admin perguruan tinggi, di sana saya kesulitan untuk memantau apakah dosen ini sudah mengupload tugas, materi, kuis, dan sebagainya. Ini kita kesulitannya di situ. Karena kalau kita punya ratusan kelas, kalau kita klik satu-satu sepertinya kesulitan, Pak. Jadi Ya. nanti Bu April atau Pak Halim, tolong bisa ditambahkan pada saat laporan per kelas, itu ditambahkan apakah dosennya itu sudah upload materinya, jumlahnya ada berapa. Kemudian tugasnya ada berapa. Tuh, kalau kita hanya melihat kuotanya saja, kuota kapasitas penyimpanan, kita tidak bisa mendeteksi kalau mereka hanya upload linknya aja. Link bahan mata kuliah itu diambil dari Google Drive, itu nggak kelihatan, Pak. Kuotanya nggak berkurang. Kesulitan untuk mendeteksi keaktifan dosen. Maksudnya tidak perlu masuk ke mata kuliah satu-satu ya, Pak ya. Supaya itu aja sih Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi masukannya kami terima. Jadi memang perpindahan dari offline menjadi online ini memang perlu pembiasaan juga, termasuk dari fitur-fitur aplikasinya. Ya, saya masih ingat itu kalau nggak salah tanggal 15 Maret, ya, sore hari kita mendapatkan laporan Pak servernya Edlink jebol. Karena yang akses setiap hari itu biasanya cuma 2.000 user menjadi 80.000 user. Saya nggak tahu naiknya berapa kali lipat itu. Itu secara serentak ya, ketika Mas Menteri itu mengeluarkan semacam video yang menganjurkan semuanya untuk belajar dari rumah. Waduh, tim kita lumayan kewalahan waktu itu untuk melakukan scale up, ya, scale up infrastruktur untuk bisa melayani sekian puluh ribu user yang masuk ya. Tapi kita tetap punya komitmen Pak, kita akan selalu untuk menambah fitur ya sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, termasuk laporan-laporan untuk memonitor aktivitas pembelajaran yang lewat online, termasuk laporan dari Bapak Mita ya. Jadi tim kita selalu standby untuk setiap 2 minggu sekali itu akan mengeluarkan update ya, rilis agar bisa terbantu. Kita pun juga membuka Edlink ini yang dulunya itu ada kriterianya atau ada pembatasannya, kita buka semuanya untuk selama masa wabah ini agar semua kampus bisa bebas untuk melakukan pembelajaran online dengan Edlink maupun dengan Google Classroom atau dengan platform-platform pembelajaran yang lain, tidak masalah ya, yang penting manfaatnya bagi mahasiswa dan dosen bisa lebih mudah. Begitu Pak. Terima kasih Pak masukannya. Terima kasih Pak Lim. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Ibu Waode Alzarliani. Silakan Ibu. Tadi katanya mau tanya ini Bu. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tentunya di kesempatan ini saya sangat berterima kasih bisa bergabung, bisa sharing dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Tentunya ini dengan wabahnya virus corona,
tentunya ini banyak hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita para dosen sudah bisa untuk mengimplementasikan yang namanya pembelajaran daring atau praktis online. Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, tadi secara detail terkait bagaimana strategi untuk penerimaan mahasiswa baru secara online. Nah, itu saya tertarik terkait tadi mereka melakukan pendaftaran dan tes di rumah. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, karena kami juga sekarang masih sama proses pendaftaran mahasiswa melalui online, akan tetapi rencana kami itu adalah dengan melakukan nilai rapor. Akan tetapi dengan pengalaman yang telah dilakukan oleh Pak Dr. Junaidi, tentunya akan memberikan masukan dan referensi bagi kami untuk mengambil suatu keputusan terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang jadi pertanyaan kami ingin Pak Junaidi juga membagi pengalaman kepada kami terkait dengan pelaksanaan tesnya bahwa dilakukan di rumah. Apakah berdasarkan jumlah mahasiswa yang mendaftar kemudian ditentukan, artinya apakah berdasarkan kuota atau tanggal yang telah ditentukan, karena kita pahami bersama bahwa dengan kondisi mewabahnya virus corona ini tentunya akan memberikan sedikit banyaknya dampak terhadap penurunan jumlah mahasiswa. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi penurunan secara drastis, tetapi paling tidak akan ada penurunan walaupun tidak signifikan, karena memang pasti akan berdampak dengan adanya wabah virus corona ini akan mempengaruhi pendapatan orang tua mahasiswa, calon-calon mahasiswa. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi kami ingin sharing dengan Pak Dr. Junaidi terkait apakah pelaksanaan ujiannya tadi berdasarkan kuota, misalnya katakan mesin sudah 150 jumlah mahasiswa bisa dilaksanakan ujian, atau terkait ketika tanggal yang telah ditentukan maka akan dilaksanakan pelaksanaan ujian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi telah dikeluarkannya surat edaran terkait bahwa meminimalkan tugas kepada mahasiswa. Nah, bagaimana strategi yang Bapak lakukan sehingga bisa mengontrol bahwa dosen-dosen ini tidak terlalu banyak memberikan beban kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas, karena tentunya kami sangat sepakat itu bahwa dengan memberikan tugas yang banyak kepada mahasiswa tentunya akan memberikan menambah beban, dan tentunya juga kalau ketika beban banyak pasti sistem imunnya turun dan ya akan memudahkan mereka juga terserang berbagai macam penyakit. Yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah bagaimana Bapak mengontrol atau kebijakannya melalui surat edaran atau mengadakan rapat dengan para dosen semua kemudian menyampaikan terkait dengan meminimalkan, karena terus terang dosen juga punya tanggung jawab bahwa mereka ingin materi yang diajarkan itu bisa dipahami oleh mahasiswanya, tentu dengan salah satu tugasnya. Akan tetapi kan kita tentunya tidak dengan mudah untuk kita bisa mengontrol semua dosen, apakah dia sudah berapa kali memberikan tugas. Itu yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada surat edaran atau memang Bapak melakukan lagi rapat-rapat dengan para dosen menyampaikan pelaksanaan terkait dengan tugas. Kemudian mungkin untuk sementara itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Jadi dari Ibu Waude ini mengajukan pertanyaan kepada Pak Junaidi. Ya. Silakan Pak Junaidi, mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaannya. Ya, baik. Mas Diki ya, Bu Waude ya. Dari mana Bu? Muhammadiyah Buton. Oh Buton ya Bu, salam Bu. Ada dua. Pertama masalah CBT kemudian dilaksanakan secara online ya gitu ya. Jadi kami memang untuk penerimaan mahasiswa baru telah dimulai pada bulan Januari sebenarnya. Januari dimulai, kami sudah putuskan untuk menggunakan CBT online. Gitu. Nah, memang ada yang mempertanyakan ini. Berarti ujiannya di rumah? Iya. Kapan mereka ujiannya? Anytime. Jadi ketika mereka sudah bayar uang pendaftaran ke bank, kemudian mereka uploadkan bukti pembayarannya
nanti ada staf kami yang akan mengecek, memverifikasi itu. Dan artinya setelah diverifikasi, dia bisa masuk ke link CBT online. Dan dia bisa langsung mengikuti tes secara online. Ada yang meragukan, berarti mereka bisa tes di rumah mereka, kemudian nggak diawasi. Ya nggak, kita nggak perlu diawasi lagi. Nah, teknik kami, Bu, kami waktunya kami persempit gitu, Bu. Biasanya 100 soal itu misalnya 1,5 jam. Nah, karena ini di rumah, mungkin cukup 100 soal 45 menit. Jadi, ini untuk menghindari dia lihat buku atau apa, kan nggak sempat lagi. Dia fokus gitu. Nah, artinya itu memudahkan. Ya, ini kan berkat Sevima ya, artinya aplikasi yang ada di Sevima lah yang memudahkan kami sehingga bisa langsung transfer, bayar di bank, kemudian bisa diverifikasi secara sistem gitu. Namun diantisipasi memang ada dua staff saya yang anytime bisa melihat itu gitu. Ya, mau generikkan, memverifikasi bahwa orang ini sudah bayar gitu. Dan ini banyak, Bu, ini menurut saya sudah lebih dari 20 ya. Ini kan baru ya. Baru di awal-awal sudah melakukan ujian secara online itu. Kami pakai passing grade, Bu. Jadi setiap program studi itu ada passing grade-nya. Jadi kalau dia misalnya passing grade-nya adalah 50 atau 70. Nah, kalau di dalam CBT-nya mereka melewati itu, berarti mereka sudah lulus. Artinya kita kuota tentu ada ya. Setiap prodi tentu ada kuota berapa. Tetapi yang paling penting bagi kami di situ adalah mereka lulus dengan passing grade yang telah kami tetapkan. Menurut saya ini solusi dan memberikan kemudahan daripada dulu idenya seperti ini, Bu. Kita CBT di suatu SMA begitu ya, ramai-ramai nanti mereka apalagi kumpul terus tes waktunya kita tentukan. Yeah. Tapi zaman sekarang ya kita percaya anak-anak ini punya kemampuan dan mereka tes dan passing grade-nya sampai sudah kita terima di kampus kita gitu. Itu yang terkait CBT ya. Kemudian yang kedua, yang tugas ini memang kadang-kadang kita susah juga, Bu, mengapakan dosen tugas terlalu banyak gitu. Enggak. Ini baru kemarin saya membuat instruksi, Bu. Instruksi rektor namanya. Memang ini agak mendadak supaya memberikan penekanan kepada dosen-dosen. Kalau hanya menghimbau itu kadang-kadang tidak apa, tapi kalau udah instruksi mereka harus jalankan. Dan siapa yang akan mengontrol itu? Ada ketua program studinya, Bu, yang kami minta untuk memantau itu. Karena instruksi rektornya diedarkan secara masif kepada mahasiswa, kepada dosen, jadi mahasiswanya pun bisa mengontrol itu. Ya, artinya dengan situasi seperti ini, kita inginnya antara dosen dan mahasiswa sama-sama memahami gitu ya, bahwa yang paling utama pada saat ini adalah keselamatan kita bersama. Ya. Kemudian perkuliahan itu bisa dinegosiasikan lah gitu ya. Artinya yang penting substansi dari mata kuliah itu tercapai begitu. Dan capaian-capaian minimal dari mata kuliah itu tercapai. Jadi Kaprodi lah yang saya perintahkan untuk mengawasi pembatasan tugas ini. Gitu. Itu Ibu Waude. Oh ya Pak, ada sedikit lagi Pak, satu lagi ini sebetulnya terkait dengan pelaksanaan tugas akhir. Sebetulnya juga tadi luar biasa gebrakannya ini ya, yang terakhir tadi bahwa pada saat terkait ini pelaksanaan tugas akhir. Tentunya ini, kalau saya melihat tadi strategi yang dilakukan tadi bahwa mahasiswa tidak lagi melaksanakan ujian skripsi, tetapi hanya dilihat dari tugas akhirnya. Yes. Apakah bisa Pak? Artinya ini kan kenapa tidak menggunakan aplikasi Zoom? Yeah. Sehingga artinya walaupun tidak bertatap muka langsung, tetapi bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, paling tidak kita bisa mengetahui kemampuan atau keberhasilan dari apa yang mereka teliti. Karena kalau hanya kita melihat tulisannya, ya itu kan bisa mungkin
dari beberapa masukan. Akan tetapi namanya ujian berarti kita ingin menguji. Artinya seberapa yakin Pak? Katakan bisa ini kan Bapak sebagai pimpinan tentunya mengambil keputusan ini tentunya harus serba hati-hati. Walaupun misalnya tidak ada hukuman lah buat kita ketika kita mengambil satu keputusan. Karena ya di wabahnya virus corona ini tentunya hal-hal yang tidak bisa saja dilakukan karena kondisi. Akan tetapi lagi-lagi nih Pak, kita sharing karena itu berarti sangat memberikan kemudahan sekali bagi mahasiswa. Apakah nanti kan ini pasti Pak ada sebelum virus corona ini sudah ada mahasiswa yang melaksanakan, katakan mereka melalui beberapa tahap bahwa harus ujian bertatap langsung, paling tidak mereka diuji. Nah, dengan keluarnya kebijakan di perguruan tinggi yang Bapak pimpin bahwa tidak ada ujian skripsi, tinggal melihat hasil tulisannya. Gimana tuh Pak kalau kita mengetahui kualitas mahasiswa? Nah, itu opsional, pilihan terakhir. Jika di kampung-kampung kan masih banyak belum ada jaringan, Bu. Kalau mahasiswanya di sana kemudian nggak ada jaringan internet kan menyulitkan juga gitu. Jadi itu saya berikan opsional yang bisa dipilih dan itu pilihan terakhir dan itu fakultas yang menentukan. Sebenarnya ujian tatap muka itu kan tradisi saja ya. Memang itu sulit merubah tradisi. Mungkin di luar negeri di beberapa kampus S1, S2 itu juga nggak perlu ujian tatap muka kan. Karyanya saja yang dinilai. Kan kita tidak menilai bagaimana dia bicara, tetapi apa yang dia lakukan. Tetapi itu memang sulit. Itu kebiasaan dari kita yang selalu ingin ujian sama-sama gitu. Tapi sekali lagi itu saya garis bawahi di dalam edarannya, itu pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir. Toh karya mahasiswa itu juga sudah dibimbing oleh dosennya. Nah, apakah kita meragukan apa yang dibimbing oleh teman sejawat kita? Nah, kalau kita ingin berpikir memberikan kemudahan-kemudahan. Saya memahami ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan itu kok tidak pakai Zoom, kok tidak pakai video call. Jika itu bisa dilakukan dengan video, itu mungkin lebih baik. Gitu. Tapi jika tidak, gitu. Karena prinsip kami adalah tidak mau menghambat mahasiswa tamat karena adanya wabah ini. Dan kami memahami tidak semua mahasiswa kita punya akses dengan internet, terutama yang sudah pulang ke kampung. Sudah pulang ke kampung kan kasihan saya, ada satu laporan ke saya, di kampungnya itu tidak ada internet, kemudian dia pergi 30 kilo hanya untuk mencari jaringan internet. Dan itu kan menyulitkan. Demikian, Ibu. Oh iya, makasih Pak Junaidi. Ya, Ibu. Oke, baik. Sudah ya, Ibu ya? Iya, makasih Bu Aude dari Buton ya Bu ya, jauh sekali. Salam kenal dari saya Bu, saya April. Oke, Mas Diki, saya coba lanjutkan di pertanyaan yang dari chat ini ya. Saya coba bacakan dulu. Oke, iya dari Pak Bowo. Tak tahu Pak Bowo kok nggak mau menyampaikan ya Pak ya, langsung bicara. Saya coba bacakan ya. Pak Bowo, langsung disampaikan aja Pak Bowo. Ya ini. Halo Pak Bowo. Ya. Halo. Silakan disampaikan untuk pertanyaannya Pak. Bisa didengar di situ? Halo. Bisa Pak. Ya Pak. Ya udah kalau gitu. Kuliah online mungkin di beberapa tempat di luar negeri dengan adanya mungkin cyber university itu sudah biasa. Tapi karena kita belum biasa, khususnya mereka yang sekolah vokasi, ini kan minimal 70% praktek, 30% teori. Selama ini kita mengajarkan dengan cara praktek yang di-online-kan. Nah, sementara kesulitan bagi orang tua, mereka tidak memiliki alat-alat yang memadai, apalagi mahasiswanya kos. Ya, ini yang pertama, ya, kendalanya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita meyakinkan pihak industri atau pengguna lulusan
bahwa lulusan kita ini memenuhi standar yang diharapkan industri, sementara prakteknya bisa-bisa sangat terkurangi waktunya. Padahal yang namanya kompetensi untuk kuliah vokasi atau perguruan tinggi vokasi kan kalau prakteknya itu semakin banyak. Ini adalah masalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tuntutan orang tua. Karena kita tahu bahwa ada SKS teori dan praktek itu lebih mahal karena ada bahan-bahannya. Sementara kalau kita lakukan seperti ini, maka mereka kan tidak akan mendapatkan itu. Sementara kita hanya bisa menjanjikan dengan sistem blocking. Kalau situasi memungkinkan nanti untuk praktek dilakukan sistem blocking. Nah, yang ketiga adalah mekanisme terkait dengan surat edaran Kemendikbud terkait dengan perpanjangan 1 semester yang secara teknis secara teknis diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini kalau itu dilakukan, apakah tidak merugikan mahasiswa? Bagaimana pula dengan pelaporannya di bidang dikti? Karena otomatis kan menambah lagi kira-kira 1 semester. Terima kasih, Pak. Oke, sepertinya kalau pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2 paling cocok untuk yang bantu jawab Pak Ari ya, Pak ya. Karena terkait vokasi langsung ini, Pak. Oke, baik Pak Bowo ya, begitu. Jadi ya ini kami juga memahami bahwa ini nggak mudah, Pak, begitu, tidak mudah. Bentar. Ya, oke. Memang salah satu tantangan yang berat memang di kita di pendidikan vokasi, begitu. Apalagi kami terus terang Pak, kami kalau misalnya tadi Pak Bowo menyampaikan bisa dibuat simulasi di rumah, di kampus, begitu, di kos-kosan, di kita sulit Pak, begitu. Kalau misalnya harus membuat simulasi, ya kami terus terang karena perkebunan, ya tetap harus ada di kebun, begitu. Kalau misalnya di laboratorium juga alat-alatnya kelihatannya agak sulit untuk bisa dilaksanakan secara mandiri, begitu. Nah, untuk kondisi saat ini sih sebenarnya kita statusnya menunda, Pak, begitu. Statusnya menunda. Nah, sehingga praktikum itu harapannya akan tetap kita laksanakan. Nanti kalau tadi di jadwal itu kurang lebih di setelah tanggal 7 gitu. Tapi kalau misalnya memang itu tidak mungkin dilaksanakan, mungkin untuk mahasiswa yang sebelum tingkat akhir ya itu nanti akan ditunda di semester berikutnya. Jadi praktikumnya akan tetap dilaksanakan, tetapi ikut semester yang berikutnya. Gitu. Itu asumsi kami akan seperti itu. Nah, tapi bagaimana untuk yang mahasiswa tingkat akhir? Nah, ini yang susah, Pak. Ya, mahasiswa tingkat akhir karena harapannya nanti di semester ini harus selesai dan harus lulus. Sebenarnya kalau di kita di sekitar bulan Agustus begitu. Nah, untungnya adalah di mahasiswa tingkat akhir itu secara kegiatan praktek itu sebenarnya sudah sebagian besar dilaksanakan. Nah, mereka di bulan April ini masih ada namanya kita PKL akhir, Pak. Begitu. Jadi mereka akan ke industri. Jadi sebenarnya itu strategi kami juga di tingkat akhir itu sebenarnya secara kompetensi mereka sudah cukup terpenuhi begitu ya dari proses pembelajaran. Nah, nanti tinggal mereka ke industri itu sebenarnya promosi. Ya, kompetensi saya sudah cukup terpenuhi, sudah bisa pada saat PKL itu adalah kesempatan kalian, kesempatan mahasiswa untuk promosi kepada industri. Itu yang ada di tempat kita. Nah, sehingga ketika misalnya sampai dengan sekarang kemudian PKL akhir itu tidak dilaksanakan, sebenarnya kalau di tempat kami secara kompetensi kami meyakini bahwa sebenarnya mereka sudah cukup bisa terpenuhi, gitu, cukup bisa terpenuhi. Memang kemudian promosinya mereka itu menjadi berkurang.
promosinya mereka menjadi kurang. Nah ini yang terjadi. Walaupun demikian pasti Pak industri kalau kita bicara ke industri itu pasti ada yang tidak ideal, ya ada yang tidak ideal. Jadi seharusnya mereka secara kompetensi itu pasti lebih baik, tetapi ini pasti ada satu hal yang berkurang. Nah, memang tidak mudah juga gitu ya, karena kondisinya seperti ini. Jadi kalau saya sih prinsipnya adalah yang paling utama sekarang adalah keselamatan, gitu. Keselamatan. Jadi yang penting selamat dulu gitu. Nah nanti kemudian dari sisi pemenuhan kompetensi itu coba kita kejar dari waktu yang ada. Nah mungkin itu. Nah, kemudian untuk bagaimana meyakinkan industri, ya memang harus ada yang digenjot Pak, gitu. Dalam jangka waktu pendek, mungkin harus ada sedikit perpanjangan dari semester. Nah itu dari kami. Yang kedua terkait dengan biaya, terus terang kalau di kami itu UKT Pak, begitu. Jadi yang agak berbeda karena kita UKT sehingga tidak ada pembagian antara praktek dan teori gitu. Nah sehingga UKT relatif aman saya kira. Betul Pak, betul. Nah di tempat kami seperti itu. Jadi kalau kemudian kan subsidi internet ya Pak ya. Iya, tinggal subsidi internet Pak. Tinggal nanti makanya ini kesempatan ini juga menanyakan ke Pak Halim gimana apa namanya yang dari provider gitu ya internet gratis itu. Itu Pak yang nomor 1 dan nomor 2 mungkin dari kami gitu. Kalau yang terakhir ya terkait dengan perpanjangan masa studi 1 semester dan pelaporan ini satu skenario terburuk sebenarnya kalau boleh dibilang Pak. Artinya kalau memang kita tidak melaksanakan sama sekali dalam 1 semester ini adalah skenario yang terburuk gitu yang harus kita ambil dan mungkin pilihan terakhir ya. Dan saya rasa kalau itu karena sudah ada surat edarannya terkait dengan feeder dan lain sebagainya pasti akan ada penyesuaian Pak. Ya. Mungkin itu Mbak April dan Pak Bowo dari saya. Ada tambahan Pak sedikit Pak. Beberapa kampus di Surabaya ini sudah menetapkan bahwa mereka tidak akan membuka perkuliahan selain online sampai dengan akhir semester. Dengan demikian, kalau mau melakukan reschedule terkait dengan praktek, mungkin akan dilakukan ya seperti yang Bapak sampaikan di semester berikutnya. Ya. Tetapi itu pun harus dilakukan karena kalau tidak ini sementara orang tua sudah kasak kusuk untuk kita refund ini. Karena kita nggak sistem UKT ya Pak ya, sehingga ada SKS teori dan praktek. Mereka mempertanyakan, lah ini anak saya ini bahan-bahannya kan biasanya kan langsung disupport. Ini tidak. Ya kan, dan seterusnya dan tidak bisa praktek karena kami di rumah tidak punya alat yang memadai seperti karena kami menyekolahkan anak saya ke kampus Bapak karena di situ alatnya komplit. Ya kan, lah kalau di rumah anak-anak protesnya saya lihat YouTube aja ngapain bayar kan gitu. Nah inilah yang menjadi kendala-kendala sehingga kita memang bisanya sampai saat ini hanya menjanjikan kalau nanti situasi baik kita akan lakukan dengan sistem blocking atau pemampatan praktek terus, sementara ini hanya teori-teori dulu. Tetapi kami memang memutuskan untuk tidak mengembalikan apapun, sebab ini komitmen istilahnya itu sudah menjadi satu kita semua kan tidak menghendaki Pak ya, kita tidak menghendaki situasi seperti ini. Kecuali kalau kita yang menghendaki, kita dituntut, ya kita akan negosiasi. Ini kan masalahnya tidak menghendaki. Dan kita juga belum tahu sampai kapan ini masalahnya yang ke sana. Sementara memang alasan utama kita merumahkan mereka ya keselamatan itu. Daripada nanti memunculkan masalah, kita juga yang kena nanti. Bisa-bisa kan mendapatkan sanksi dari instansi pemerintah. Saya kira itu Pak. Yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Bowo. Nah, karena tadi ada pertanyaan terkait bagaimana sih pelaporannya kalau memang nanti
diperpanjang 1 semester untuk mahasiswa-mahasiswa yang kena batas akhir, itu pelaporannya seperti apa? Mungkin bisa Pak Halim bantu jawab sekaligus sama pertanyaannya Pak Ari yang terkait gimana kesepakatannya dengan providernya.